Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan pembangunan dan perubahan komunitas. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitriana Ayu Puspitasari, NIM 18070161134. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembangunan komunitas. Pembangunan komunitas itu merupakan bidang praktik yang diarahkan pada penciptaan atau peningkatan komunitas di antara individu-individu dalam suatu wilayah regional, seperti misalnya lingkungan, atau bisa juga dengan kebutuhan atau kepentingan bersama. Komunitas ini terbentuk didasarkan atas kepentingan bersama atau atas adanya kesamaan dalam misal latar belakang, hobi, ideologi, budaya, agama, atau bahkan juga fisik bisa. Beberapa pandangan pembangunan komunitas menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Phillips dan Pittman. Pembangunan komunitas mengacu kepada kegiatan yang dilakukan oleh suatu komunitas dalam rangka meningkatkan kapasitas sosial anggotanya. Yang kedua yaitu menurut Gardner. Menurut Gardner, pembangunan komunitas melibatkan praktik membangun hubungan di antara penduduk dan membangun pola-pola positif dari perilaku individu dan komunitas berdasarkan tanggung jawab dan kepemilikan bersama. Ada berbagai macam praktik yang dapat digunakan dalam pembangunan komunitas, mulai dari acara yang sederhana sampai acara yang berskala besar. Acara yang sederhana itu misalnya adanya klub buku atau juga adanya perkumpulan makan bersama. Sedangkan yang berskala besar itu seperti adanya mengadakan festival massal. Selanjutnya kita masuk kepada perubahan sosial. Perubahan itu sendiri merupakan hal biasa yang terjadi dalam suatu komunitas masyarakat. Perubahan sosial komunitas merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Nah, beberapa faktor pendorong perubahan sosial yaitu ada faktor dorongan sosial. Faktor dorongan sosial ini berhubungan dengan aspek organisasi sosial, misalnya seperti keluarga, kelompok sosial tertentu, atau organisasi kemasyarakatan. Yang kedua ada faktor psikologis. Nah, pada faktor psikologis ini berhubungan dengan bagaimana individu dalam menjalankan perannya di masyarakat. Misalnya, ada individu yang mempunyai motivasi serta kreativitas yang tinggi. Individu tersebut itu bisa menjadi agen perubahan sosial. Selanjutnya yaitu faktor budaya. Budaya setempat ini sangat mempengaruhi kelancaran terjadinya perubahan sosial. Karena dukungan budaya untuk mudah menerima hal-hal baru merupakan kelancaran terjadinya perubahan sosial. Faktor yang selanjutnya faktor penghambat perubahan. Nah, di sini ada faktor sosial. Nah, faktor sosial di sini berhubungan dengan kepentingan suatu komunitas. Nah, kepentingan suatu komunitas tertentu itu di setiap komunitas itu biasanya menjadi penghambat suatu perubahan. Nah, yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis di sini berhubungan dengan perasaan suatu individu atau masyarakat yang mempunyai pengalaman tertentu, misalnya trauma. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.